Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Wilda. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa dapat menuliskan kalimat pertanyaan tentang pertumbuhan yang dialaminya melalui wawancara kepada orang tua. Yang kedua, siswa dapat mengetahui sikap menghargai perbedaan antar sesama. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, jadi manusia itu merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satunya yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang apakah kalian mengetahui maksud dari kata pertumbuhan dan perkembangan? Oke, jadi perhatikan kedua gambar berikut ini. Sekarang kita perhatikan gambar 1, di mana pada gambar 1 memperlihatkan Udin masih bayi, kemudian merangkak, kemudian belajar berjalan, di mana hal tersebut merupakan salah satu contoh pertumbuhan karena memperlihatkan adanya pertambahan berat atau tinggi badan dari Udin. Nah, selanjutnya gambar 2 memperlihatkan kecakapan dari si Udin kecil dan Udin besar, di mana saat Udin masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Udin bertambah besar dan kuat, maka dengan mudah dapat memegang sendok ataupun garpu pada saat makan. Nah, kekuatan tangan manusia inilah yang merupakan contoh perkembangan. Nah, sekarang kalian sudah paham kan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Oke, jadi pertumbuhan itu bertambah berat serta tinggi badan. Nah, sedangkan perkembangan artinya perubahan kecakapan atau kemampuan fisik, emosi, dan pikiran. Misalnya nih, bertambah pintar, bertambah kuat, dan sebagainya. Apakah kalian mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Nah, cobalah mencari tahu dari orang tua kalian tentang pertumbuhan dan perkembangan yang kalian alami dari sejak lahir sampai saat ini dengan melakukan kegiatan wawancara, semisal dengan menanyakan tinggi badan atau berat badan saat lahir. Nah, tentunya untuk memperoleh informasi tersebut, kalian harus mengetahui kata tanya atau kalimat tanya yang digunakan untuk memperoleh informasi dari kegiatan wawancara. Nah, tentunya kalian sudah tidak asing lagi kan dengan unsur 5W tambah 1H. Jadi 5W tambah 1H itu merupakan singkatan dari what yang artinya apa, who yang artinya siapa, where yang artinya di mana, when yang artinya kapan, why artinya mengapa, dan how yang artinya bagaimana atau berapa. Nah, ini adalah contoh kalimat tanya yang menanyakan mengenai berat badan dan bisa berjalan yang tentunya berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia, di mana kalimat tanya ini melibatkan kata tanya berapa dan kapan. Berapa berat badanku saat lahir? Kapan aku bisa berjalan? Itulah contoh kalimat tanya yang biasanya digunakan pada saat wawancara untuk memperoleh informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor yang pertama yaitu makanan. Makanan yang sehat dan bergizi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Berikut makanan yang sehat dan bergizi yaitu makanan pokok,
yang banyak mengandung gizi karbohidrat, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, dan sebagainya. Kemudian lauk pauk yang banyak mengandung protein. Nah, protein ini ada dua, yaitu protein hewani yang berasal dari hewan, misalnya terdapat pada daging, ikan, telur, cumi-cumi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuhan, misalnya tahu, tempe, yang merupakan bahan utamanya yaitu kedelai. Kemudian bagian selanjutnya yaitu sayur-sayuran yang mengandung vitamin dan mineral, misalnya bayam dan sebagainya. Selanjutnya buah-buahan yang banyak mengandung vitamin, misalnya apel dan sebagainya. Kemudian susu yang mengandung mineral, misalnya susu sapi dan susu kambing. Nah, yang kemudian faktor yang kedua yaitu olahraga yang cukup. Jadi olahraga ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia karena dapat membuat tubuh sehat. Selanjutnya yaitu tidur yang cukup. Jadi tubuh manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Materi selanjutnya yaitu menghargai perbedaan dan menghormati antar sesama. Jadi Tuhan itu menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan, sehingga kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, sikap saling menghargai perbedaan dan menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila dengan bunyi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan lambang silanya yaitu rantai. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menjumpai perbedaan, misalnya perbedaan tinggi badan, berat badan, kekuatan, dan kemampuan yang berbeda-beda, seperti pada gambar berikut. Nah, di mana gambar pertama memperlihatkan seorang anak yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi, kemudian gambar kedua memperlihatkan seorang anak yang kesulitan membawa barang bawaan, dan gambar ketiga memperlihatkan seorang anak yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sehingga untuk menghargai perbedaan tersebut, sikap yang dapat kita lakukan yaitu dengan membantunya. Selain perbedaan tersebut, juga ditemukan adanya perbedaan makanan kesukaan, seperti Siti dan Dayu, di mana Siti lebih suka makan sayur bayam, sedangkan Dayu lebih suka makan wortel. Tidak hanya itu, Siti dan Dayu juga memiliki olahraga yang berbeda. Siti lebih suka olahraga lari pagi, sedangkan Dayu lebih suka olahraga renang. Cara berdoa setiap agama juga berbeda-beda loh, seperti pada gambar berikut, di mana memperlihatkan cara berdoa dengan cara Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan cara Konghucu. Nah, semua perbedaan yang Ustazah jelaskan tadi, kita diharapkan bisa saling menghargai perbedaan dan menghormati antar sesama. Ingat ya, apapun jenis perbedaannya. Oke, cukup sekian materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Semoga Ananda paham ya. Dan jika ada yang kurang dimengerti, boleh bertanya langsung kepada Ustazah atau meminta bantuan orang tua. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.